Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Dari pengertian, rumus, perhitungan, serta contoh soal dan pembahasannya lengkap. Ya. Nah, pengertian dan fungsinya itu memahami konsep dasar pendapatan per kapita dan perannya sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara. Nah, apa sih itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Dan ini diperoleh dari pembagian total pendapatan nasional seperti PNB atau PDB dengan jumlah total penduduk di negara tersebut. Manfaatnya, yang pertama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat. Yang kedua, bisa membandingkan sebagai alat pembanding standar hidup antar negara secara objektif. Yang ketiga, evaluasi kebijakan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Nah, faktor penentunya dari pendapatan nasional, kalau misalnya semakin tinggi pendapatan nasional atau total nilai barang jasa dihasilkan, semakin besar potensi pendapatan kapitanya. Terus jumlah penduduk, jumlah pertumbuhan penduduk. Jika jumlah pertumbuhan penduduknya di atas dari atau bisa lebih dari, jika makin naik pertumbuhan penduduknya, sedangkan pendapatan PDB-nya semakin menurun, maka ya jika pertumbuhan penduduknya melampaui laju ekonomi naik, maka pendapatan kapitanya akan cenderung menurun. Kalau jika pertumbuhan penduduknya menurun, cenderung kesejahteraan atau pendapatan per kapitanya akan cenderung naik. Terusnya adalah kualitas sumber daya manusia, SDM. Tingkat pendidikan dan keterampilan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi. Terus ada pemanfaatan teknologi dan modal. Inovasi teknologi dan modal itu mendorong efisiensi industri sehingga pendapatan nasional bisa meningkat pesat. Nah, rumusnya dan komponennya nih. Rumus mendapatkan kapita itu adalah pendapatan nasional tetap per jumlah penduduk. Jika berdasarkan PDB atau GDP, itu IPC, ya, pendapatan per kapita IPC PDB itu PDB total per jumlah penduduk. Ya, kalau berdasarkan PNB atau GNI adalah IPC PNB sama dengan PNB total per jumlah penduduk. Kalau ini yang nomor 1 ini menghitung nilai barang jasa dihasilkan wilayah domestik tanpa membedakan kewarganegaraan. Kalau yang berdasarkan PNB itu menghitung khusus total pendapatan warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Contoh soal. Negara mampu jaya pada tahun 2003 mencatat gross national product atau GNP sebesar 1.200 triliun. Jumlah penduduk negara tersebut adalah 60 juta jiwa. Hitunglah pendapatan per kapita tersebut. Ya. Nah, diketahui PNB atau GNP-nya adalah 1 juta. 1.200 triliun. Jumlah penduduknya P-nya adalah 60 juta jiwa. Maka ditanyakan adalah pendapatan per kapita. Maka langsung pendapatan per kapita rumusnya total PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Maka pendapatan per kapita 1 juta 1.200 triliun dibagi 60 juta jiwa. Kita coret 6, nolnya ada yang sama berapa di sini? 6 ya, 1, 3, 4, 5, 6 coret. 7 coret. Sisa jadi 100. Jadi sisanya adalah 120 juta. Jadi 120 juta dibagi 6 jiwa. Maka pendapatan per kapitanya jadi 20 juta jiwa per tahun. Nah, contoh soal.
Perbandingan negara. Jika negara alfa PDB-nya 800 triliun dengan penduduknya 20 juta jiwa, negara beta PDB-nya adalah 1.500 triliun dengan penduduknya 100 juta jiwa, negara manakah yang memiliki tingkat kemakmuran pendapatan per kapita paling tinggi? Nah, di sini kita analisa. Sebelum kita analisa dulu PDB-nya. Lebih besar mana PDB-nya? Ini atau ini? Lebih besar ini. Kalau penduduknya lebih besar mana? Ini atau ini? Ini, ya. Menurut tadi, faktor ekonominya adalah satu. Jika pendapatannya tinggi, ya, maka pendapatan per kapitanya akan tinggi. Kalau jika pendapatan kapitanya rendah, pendapatan negara PDB-nya negara rendah, maka pendapatan kapitanya rendah. Nah, tapi ada dua syarat. Jika jumlah pertumbuhan penduduknya atau penduduknya adalah lebih rendah, semakin rendah jumlah penduduk, tingkat kemakmuran negara semakin baik. Kalau semakin tinggi, tapi PDB-nya tetap ya besar, tapi jumlah penduduknya makin besar, itu pendapatan per kapitanya akan kecil. Nah, kita perhitungkan dulu lah, berapa pendapatan per kapitanya? Negara apa? 800 triliun dibagi 20 juta. Jadi ada 40 juta jiwa. Kalau negara beta, 1.500 triliun dibagi 100 juta. Jadi pendapatan per kapitanya di negara beta itu adalah 15 juta per jiwa. Nah, kesimpulannya, meskipun PDB negara beta lebih besar, negara apa memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi sehingga tingkat kemakmuran rata-rata penduduknya lebih tinggi. Kenapa? Karena saking sedikitnya penduduknya. Gitu. Kalau misalnya jumlah penduduknya sama, berarti negara beta lebih makmur. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.